dengan. Oke, oke. Selamat sore Hairan dan Papa. Eh, Terima kasih sudah join di Zoom Algonova. Karena pada sore ini kebetulan Kania akan membersamai Hairan juga bersama dengan Papa pada sore hari ini untuk trial class di Algonova. Nah, Kania kenalan dulu ya. Kania ini adalah salah satu tutor di Algonova yang sore hari ini akan membersamai Hairan dengan Papa juga. Nah, selama 1 sampai dengan 1,5 jam ke depan ini, kita akan sama-sama di trial class dan wajib Hairan didampingi oleh orang tua ya. Di sini Hairan akan didampingi oleh Papa. Jadi selama 1 jam sampai dengan 1,5 jam ke depan ini Hairan nggak bisa ditinggal-tinggal nih. Apa Papa bisa mendampingi Papa? Bisa, bisa. Oke. Oke, baik Papa. Nanti kita akan sama-sama ada 4 sesi ya dalam 1 sampai dengan 1,5 jam ke depan. Yang pertama, Kania akan melakukan observasi dulu kepada Hairen dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng Papa juga untuk tahu minatnya Hairen, goals Papa dan Hairen juga di sini supaya nanti di sesi kedua praktikal Kania bisa merekomendasikan kelas yang cocok untuk Hairen prakteknya. Gitu ya, di sesi kedua kita akan praktek, kemudian nanti di sesi ketiga Kak Nia akan menjelaskan mengenai silabus, kurikulum, dan format pembelajaran. Nanti silakan Papa bisa menyimak dan kita akan diskusi juga untuk itu. Kemudian nanti kalau sudah cocok, Hairen tertarik untuk ikut kelas lanjutan, Kak Nia akan bantu untuk membuatkan jadwal kelas lanjutan, pendaftaran, dan juga info pembiayaan kelas lanjutannya. Nah, kalau misalnya nanti adik Hairen sudah tertarik untuk ikut kelas lanjutan nih, Papa. Apakah dari Papa siap untuk mendukung atau mensupport untuk itu? Siap. Oke, baik, Papa dan Hairen. Baik, kita akan mulai langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Hairen, Hairen, Kak Nia cek dulu. Hairen ini betul usianya 9 tahun. Betul. Oke, 9 tahunnya udah lewat apa baru mau 9 tahun, Hairen, ulang tahunnya? Sudah lewat. Oh, sudah lewat 9 tahun ya. Oke. Hairen kelas berapa, Hairen? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 di SD mana, kota mana? Coba kan ya biar tahu. SD 1 kota apa ini? SD 1 Sirah Pulau Padang. Oh, kota Padang ya, dari Padang. Di Palembang. Oh, Palembang namanya aja. Ya, nama daerahnya aja Padang. Oke, dari Palembang. Oke, siap-siap. Wah, kan ya belum pernah nih kebetulan ke Palembang. Oke, Hairen, kalau di sekolah kelas 4 nih, Hairen paling suka di sekolah pelajaran apa nih? Kalau boleh tahu. Bahasa Inggris. Wow, bahasa Inggris. Kenapa tuh suka bahasa Inggris? Hmm, Karena apa? Apa? Karena menarik atau karena apa? karena menarik. Karena menarik ya. Nah, emang bahasa Inggris itu penting, Hairen. Good, kamu suka bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi kalau kamu kemana-mana di seluruh dunia, kalau kamu bisa pakai bahasa Inggris itu udah aman banget, Hairen. Sip. Nah, selain bahasa Inggris, suka apa lagi pelajarannya? Selain bahasa Inggris, tiga deh, kan ya mau tiga deh. Tadi bahasa Inggris, terus apa lagi nih? Apa ya? Matematika. Matematika. Wow, kenapa suka matematika? Hmm, ah, Apakah itu menurut Hairen cukup menantang atau suka aja atau Suka kenapa? aja. Suka aja ya. Kenapa tuh? Karena misalnya Hairen suka hitung-hitungan, suka berhitung, atau lebih suka matematika tipe soal cerita atau yang langsung angka-angka? Langsung angka-angka. Oh, langsung angka-angka. Oke. Nah, kalau misalnya di sekolah sudah dapat pelajaran komputer, Hairen? Belum. Oh, belum. Oke, belum dapat pelajaran komputer. Tapi sudah, kalau di rumah sudah pakai komputer. Sudah bisa pakai komputer. Oke, nah, udah bisa ya pakai komputer. Oke. Hobinya deh, hobinya. Hobinya apa, Hairen? Gambar. Gambar. Wah, suka gambar apa, Hairen? Hmm, gambar-gambar apa? Hmm, Kalau gambar, biasanya gambar apa dan biasanya pakai kertas atau udah gambar di digital?
pakai kertas. Oh, pakai kertas. Tapi udah pernah coba pakai komputer gambar? Pernah. Oh, pakai apa biasanya kalau pakai komputer? Eh, Pakai Ibis Pen atau pakai pen yang bawaan dari komputer? pakai mouse. Iya, pakai ininya aplikasinya. Aplikasi Paint. Pakai Aplikasi pen. Paint. Oh, pakai pen ya. Oke, tapi udah bisa ya. Coba-coba kayak gitu. Oke, berarti kalau untuk pakai pakai komputer udah bisa ya untuk gerak-gerakin mouse-nya juga udah lancar. Nah, nah, suka main game nggak nih? Tadi Papa soalnya waktu di telepon katanya Hairen lagi main game. Berarti suka main game dong? Ya, Jadi hobi juga nggak? hobi. Hobi juga. Papa Hairen kalau main game, ini biasanya dikasih waktu nggak Papa kayak durasinya maksimal berapa jam atau harinya? Di hari Sabtu Minggu dia full main game. Oh, tapi jamnya bebas ya? Bebas sih kalau dia. Kalau aku atur jam 2 tapi dia suka main pagi sampai Oh gitu. Oke, oke, oke. Kalau ngegame biasanya game apa, Hairen? Game Roblox. Wah, suka Roblox. Roblox mapnya kemana nih? Ada banyak. Udah sering main Robloxnya udah lama? Ada banyak. main juga nanti. Oh, oke. Sip, 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 sip. Oke, Hairen. Kalau tadi hobinya gambar dan ngegame, terus udah gitu suka matematika, suka bahasa Inggris. Tapi kalau di sekolah belum dapat komputer ya. Kalau belum dapat komputer, Kak Nia mau nanya, tapi udah tahu tentang coding belum? Udah pernah denger gitu belum? Pernah. Pernah. Nah, Coding. tahu nggak nih coding tuh Coding. apa? Coding tuh yang kayak ngisi apa? Ngisi data. Oh, isi data gitu-gitu ya. Tapi kan ya mau info lagi nih, kebetulan kan karena Hairen nih suka main Roblox ya. Nah, kan ya mau ngasih tahu sedikit deh tentang coding. Nah, coding itu adalah bahasa pemrograman untuk komputer. Jadi supaya kita bisa kasih perintah tuh ke komputer gitu ya. Bisa ngasih perintah ke komputer untuk apa? Untuk menggerakkan gambar-gambar yang kita buat gitu. Nah, contohnya kalau game-game itu juga bisa gambar-gambarnya itu bergerak, kemudian dia ada level by level, itu karena ada program yang dibuat. Nah, program yang dibuat lewat apa? Lewat coding itu. Nah, jadi kalau misalnya nih Hairen belajar coding, nanti Hairen bukan cuma bisa main game Roblox aja, tapi Hairen bisa bikin gamenya Hairen sendiri. Yang bisa Hairen mainkan, bisa teman-teman Hairen mainkan juga. Kayak gitu gambarannya ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu Hairen pengen nggak bisa bikin game sendiri? Pengen. Pengen ya, karena kan Hairen juga udah bisa gambar, nah nanti bisa bikin game sendiri gitu. Nah, kalau cita-citanya Hairen apa? eh YouTuber. Wow, suka nonton YouTube juga ya? Ya. Biasanya nonton YouTube konten-konten apa nih? Ayo konten Roblox. Oh iya, orang main Roblox kamu tontonin gitu ya? Hmm. Ah, Oke, good. Nanti Hairen kalau jadi YouTuber juga mau jadi gamer yang apa direkam terus habis itu diupload di YouTube gitu. Ya. Oke, oke, good. Nggak apa-apa, karena emang banyak banget ya, dan itu juga lumayan kalau yang nonton banyak, Hairen. Gitu. Nggak apa-apa, Hairen. Boleh diseriusin nih. Kalau hobinya memang ngegame dan udah oke banget untuk bisa sambil apa dibikin rekaman di YouTube-nya bisa banget ya dimulai untuk jadi latihan-latihan jadi YouTuber. Nah, kalau Hairen kan tadi udah Kania ceritain nih di Algonova ada coding-coding juga. Bisa juga Hairen belajar gambar, bisa bikin game. Nah, kalau Hairen nih ada keinginan nggak sih nanti di Algonova pengen pengen bikin apa gitu? Nggak tahu juga. Gitu, oke deh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Kania suruh pilih antara gambar sama antara gambar aja sama bikin animasi atau gambar bergerak atau bikin game gitu, Hairan lebih pilih yang mana? Hmm, game. Bikin game. Oke. Oke, oke, makasih ya Hairen ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku mau nekannya mau coba ngobrol sama Papa dulu ya. Abi. Oh, Ya, manggilnya Abi atau Papa nih? habis. Abi. Oh, manggilnya Abi. Oke, Abi. Abi, ini yang daftarin Hairen di sini Abi atau siapa Abi?
Saya yang daftarin. Oh, oke, yang daftarin Abi ya. Nah, Abi mau tanya, kalau waktu pas lagi lihat iklan Algonova, terus Abi klik untuk mendaftarkan adik Hairen, itu apa yang membuat Abi tertarik kemudian untuk mendaftarkan Hairen di sini? Dia nih suka main game ya, main Roblox. Terus Iya. waktu itu pernah minta instalkan saya Roblox Studio. Oh ya, oh iya, oke, betul betul. Mau Terus, bikin apa? Mau bikin gamenya sendiri katanya gitu kan. Tapi betul. aku nggak ada waktu buat install dan ngajarinnya gitu kan. Karena kan eh, karena karena kan waktu aku sama waktu dia pulang tuh nggak ada. Aku kerja, dia pulang sekolah gitu. Kalau malam juga dia udah sibuk sibuk dengan PR-nya sekolahnya. Oke, oke. Oh gitu ya. Berarti emang udah tahu Roblox Studio ya? Iya, dia pernah nonton Roblox Studio. Oke, iya betul 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 sip sip. Oke, kalau boleh tahu, Abi selain itu, nah kan karena sudah tahu itu akhirnya mendaftar di Algonova gitu ya, karena di Algonova memang coding bisa bikin game kita bahkan untuk nanti ketika siapa Hairen usianya sudah 10 tahun gitu ya, nanti kita juga bisa gunakan Roblox Studio gitu pembelajarannya. Nah, tapi Abi kalau misalnya boleh tahu di sini apa sih goals Abi mendaftarkan Hairen di Algonova? Saya tuh pengennya dia tuh familiar dengan teknologi, dengan Oke. komputer, dengan jadi dia tuh tahu fungsi komputer itu untuk apa kan, untuk Iya betul. mudah ke hari-hari untuk belajar, bukan cuma untuk main game. Buat- Oke, iya jadi supaya kalau pakai apa namanya? Pakai gadget itu bisa lebih produktif gitu ya. Ya, jadi dia tahu fungsi-fungsi lain dari komputer dan gadget-gadget itu kan. Oke, supaya nanti waktunya yang digunakan yang biasanya hanya untuk ngegame bisa sekalian untuk belajar gitu ya. Ya benar, Miss. Oke, berarti kalau gitu ini kan udah sejalan nih antara Abi dan juga Hairen ya. Tadi ternyata emang berangkatnya dari karena hobinya Hairen yang suka main game dan juga Abi goalsnya juga ingin supaya lebih produktif, melek IT dan lain sebagainya. Berarti sejalan dengan goalsnya juga Hairen yang pengen bikin game. Kalau gitu mungkin untuk saat ini Kania bisa untuk merekomendasikan kelasnya. Nanti ketika setelah Kania simpulkan dari hasil kita ngobrol, kita akan sama-sama tahu Hairen ini akan di kelas mana gitu ya. Oke, untuk itu sekarang Kania mau share screen dulu ya, Hairen dan Albi. Mungkin Hairen juga bisa lihat di sini bareng sama Abi di sini ya. Oke, halo Hairen. Kita cek dulu ya. Hmm, Nah, sebentar. Oke. Nah, jadi eh Hairan dan juga Abi, Kania mau simpulkan sedikit dari hasil kita ngobrol. Untuk Hairan di usianya yang 9 tahun, kelas 4 SD yang sangat suka dengan pelajaran bahasa Inggris dan matematika ini, walaupun di sekolah belum ada pelajaran komputer, tapi ternyata Hairan ini udah oke nih untuk pengoperasian minimal kursor-kursornya tahu komputer, bisa gambar juga. Kemudian sudah tahu sedikit lah pernah denger ya tentang coding gitu, oke banget. Punya hobi gambar dan gamenya Roblox, ternyata juga udah sempat spill tentang Roblox Studio ke Abi gitu ya. Jadi nanti kita coba cek-cek di sini untuk ada nggak sih Roblox Studio di Algonova? Ada, nanti kan yang kasih tahu ya. Kemudian cita-citanya jadi YouTuber ya sekaligus gamer, gamer sekaligus YouTuber mungkin ya kayak gitu. Nah, untuk yang mendaftarkan Hairen ke sini adalah Abi, yang kebetulan memang ternyata setelah kita telusuri sama nih ada kliknya antara Abi dan juga Hairen. Karena Hairen sukanya ngegame, maka Abi pengen Hairen itu menggunakan gadget untuk hal yang lebih bermanfaat, sehingga nanti bisa lebih produktif, kemudian bisa mengembangkan skill kemampuan di bidang IT. Kayak gitu. Nah, untuk itu Kania mau memperkenalkan Algonova terlebih dahulu supaya nggak bingung nih Algonova itu apa sih? Kenapa sih kok Hairen
dan Abi ya, itu bisa saat ini bersama dengan Kania di sini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Algonova ini adalah sekolah internasional nih, Abi dan Hairen, untuk apa? Untuk keterampilan IT anak-anak. Nah, anak-anak usia berapa sih yang sekolah di sini? Usia 5 sampai dengan 17 tahun ya yang ada di Algonova ini. Kami punya visi misi yang insya Allah sama nih dengan apa yang menjadi goals Abi di sini ya. Yang pertama ini kami ingin mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat. Itu sesuai ya tadi dengan apa yang sudah kita obrolin, supaya anak-anak nggak cuma taunya nge-game dan nonton aja, tapi bisa lebih produktif. Kemudian kami memberikan wawasan profesi di bidang IT, karena bidang IT ini adalah bidang yang terus-menerus berkembang dan akan selalu dibutuhkan di industri manapun, sehingga wawasan untuk profesi nantinya IT profesional itu kayaknya memang udah penting banget. Ini juga sejalan dengan goals Abi yang ingin supaya Hairen bisa lebih melek lagi nih sama IT gitu. Kemudian mengembangkan pola pikir logis, karena kalau misalnya anak-anak yang sudah belajar coding, insya Allah ini pola pemikiran logisnya nanti akan otomatis terbentuk. Nanti kita coba saat trial di praktek ya setelah ini. Nah, ini. Jadi Hairen dan Abi untuk Algonova ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi ada di 90 negara totalnya termasuk Indonesia, dan sudah 7 tahun ya di dunia. Nah, kalau di Indonesia ini sudah berjalan 4 tahun, kemudian untuk lulusannya sudah lebih dari 1 juta lulusan untuk seluruh negara yang ada di Algonova yang ada di 90 negara ini. Kalau di Indonesia sudah lebih dari 4.000 lulusannya. Gitu. Kemudian di Algonova ini apalagi sih? Nah, ini kenapa orang tua pilih Algonova? Yang pertama karena kurikulumnya itu sudah disiapkan nih oleh tim pendidik profesional dan psikolog. Jadi kita metode belajarnya adalah fun learning, bermain sambil belajar. Nanti kita coba di sesi praktikal ya. Jadi kita akan menerapkan metode fun learning di mana anak-anak nanti belajarnya langsung praktek dengan tools yang ada di Algonova. Kemudian nanti sistem belajarnya kita akan membuat semenyenangkan mungkin ya. Nah, ini di poin kedua, kita mempertahankan minat belajar melalui pendekatan permainan. Karena anak-anak ini cenderung lebih suka kalau kita ajak main dulu baru belajar, dibanding belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, itu biasanya yang lebih cepat diserap kalau bermain sambil belajar. Gitu. Kemudian guru-gurunya atau tutornya bagaimana? Tutor-tutor kami minimal punya 3 tahun pengalaman di bidang IT ya, 3 tahun pengalaman di bidang IT, dan harus sudah berpengalaman juga untuk menghandle anak-anak, sehingga di poin keempat ini bisa mengajar dengan pendekatan individual dengan anak-anak, bahkan anak-anak yang belum punya pengalaman IT pun bisa di sini di Algonova gitu. Nah, karena tadi Hairen ini kan juga suka ngegame dan pengennya bisa bikin game. Papa juga ya bisa supaya Hairen ini bisa bikin game, bahkan Roblox Studio. Nah, Kania mau kasih tahu dulu ini jalur pendidikan yang ada di Algonova. Jadi kalau tadi Kania sempat ngobrolin tentang game-game, bisa bikin game, itu nanti ini ada di IT Genius Coding pelajarannya. Jalur pendidikannya di kelas IT Genius Coding ini. Ada di usia 9 sampai 12 tahun. Ini cocok banget untuk Hairen. Nah, tapi selain itu kita punya kelas-kelas lain. Itu kelas matematika, kita juga ada kelas desain grafis, kita juga ada. Ini adalah kelas-kelas yang bisa diikuti di usia-usia Hairen. Jadi ada kelas math, matematika, coding, dan juga desain grafis. Kalau desain grafis ini lebih ke gambar. Jadi Hairen bikin gambar, bikin animasi, ini bisa masuk ke kelas desain grafis. Kemudian kalau coding, kalau Hairen pengen bikin game, ini nanti kita coba di kelas coding. Kalau misalnya nih Papa pengen juga Hairen untuk matematikanya lebih di-push lagi gitu, itu nanti bisa masuk ke kelas matematika. Mau ambil 2 kelas sekaligus juga bisa gitu. Nah, karena tadi hasil dari kita ngobrol-ngobrol itu kayaknya kita menjurus ke Hairen untuk bisa bikin game, ya, maka kita akan masuk ke kelas IT Genius Coding. IT Genius Coding. Iya, ini ya Pak ya. Iya. Oke, betul. Berarti sepakat ya, nanti kita akan trial di kelas coding ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Nah, untuk kelas codingnya ini Papa.
Nah, untuk di usia 9 tahun, nanti pertama kita akan masuk ke kelas visual programming dulu ya, Papa ya. Nanti kita akan trial dulu ya di kelas visual programming. Nanti ini untuk kelas visual programming itu total pertemuannya, kalau misalnya nanti ikut kelas lanjutan setelah ini, itu ada di 36 pertemuan ya. Ada 36 kali pertemuan untuk menyelesaikan satu kelas visual programming. Kemudian nanti kalau misalnya mau lanjut ke website creator bisa, mau lanjut nih untuk ke Roblox Studio di 3D game design ini juga bisa. Ya, nanti akan Kania jelaskan di sini gitu. Jadi untuk sekarang kita akan masuk ke praktikalnya di kelas visual programming dulu. Setelah ini kita akan tahu nih visual programming itu kelasnya seperti apa sih kayak gitu. Ya. Oke. Nah, untuk Hairen udah pernah tahu aplikasi-aplikasi untuk bisa menggerakkan gambar belum? Gimana Hairen? Belum. Oh, belum. Oke. Jadi nanti Hairen kan kita akan sama-sama nih belajar dari awal dulu ya. Sebelum masuk ke Roblox Studio nih supaya Hairen tahu dulu Papa pemahaman mengenai coding awal-awal ya, supaya nggak kaget nanti ketika langsung masuk ke Roblox Studio gitu. Jadi kita akan pengantarnya dulu nih, Kak Nia akan melakukan pemanasan di sini. Untuk kelasnya nanti kita akan masuk di kelas pemrograman visual khusus untuk anak-anak ya Papa ya. Di sini kita akan menggunakan toolsnya namanya Scratch. Nah, udah pernah dengar Scratch belum, Hairen? Belum. Oke, Scratch ini apa sih? Scratch ini adalah bahasa pemrograman visual yang memang dibuat khusus untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak nih belajar coding, nggak langsung kita kasih belajar coding yang masukin kode-kode rumit gitu. Kalau Hairen bilang tadi masukin kode-kode, masukin apa? Masukin data gitu ya, misalnya untuk program gitu, nggak langsung. Jadi kita akan pakai tool Scratch supaya lebih mudah. Nah, tool Scratch itu nanti seperti apa sih? Nanti dia bentuk program-program perintahnya itu akan berbentuk seperti blok-blok, seperti Lego, atau seperti puzzle yang nanti akan Hairen susun puzzle-puzzlenya itu. Supaya nanti gambarnya itu bisa bergerak seperti itu. Jadi nanti susunan-susunan perintahnya akan berbentuk puzzle. Ya, akan berbentuk puzzle seperti ini. Jadi nanti Hairen akan menyusun puzzle-puzzle ini supaya gambar yang ada di sini bisa bergerak. Ya, nanti Hairen bisa belajar ini bareng waktu pas lagi trial class nanti ya, waktu pas kita praktek. Nah, oke. Nah, kalau misalnya Hairen ini belajar coding, kalau Hairen belajar coding ini nanti sudah otomatis Papa apa saja sih yang bisa didapatkan dari belajar coding? Yang pertama, Hairen akan belajar langsung nih untuk menyusun algoritma-algoritma linier gitu ya. Nanti nggak perlu takut salah ketika praktikal ya Hairen ya. Nanti kamu waktu praktikal jalanin aja pokoknya. Kemudian nanti ini mengembangkan bikin kartun dan game dengan menggunakan Scratch. Ya, nanti kita coba saat sesi praktek. Nah, kemudian sekaligus ketika anak-anak belajar coding, itu juga sudah langsung menerapkan praktek-praktek untuk desain grafis, grafik vektor, itu sudah otomatis ada dalam pembelajaran, itu sudah nanti otomatis terbentuk anak-anak. Begitu. Kemudian ini soft skill yang nantinya juga akan terbangun secara otomatis ketika anak belajar coding itu adalah anak pasti lebih kreatif. Anak pasti lebih kreatif, kemudian anak pasti lebih berani untuk melakukan percobaan-percobaan atau eksperimen-eksperimen, dan juga tidak takut membuat kesalahan. Nanti pokoknya ketika kita praktek setelah ini, Hairen nggak perlu takut salah ya. Kita coba sama-sama. Kemudian anak belajar untuk bekerja sama, bahkan berkompromi bersama dengan tutor dan teman-teman di kelasnya nanti. Dan ini Papa, mempresentasikan proyek sendiri. Jadi nanti kalau di kelas lanjutan itu Hairen akan selalu mendapatkan proyek. Misalnya di pertemuan pertama sampai pertemuan keberapa, nanti di akhir modul 1 itu Hairen pasti ada proyek untuk misalnya bikin animasi, bikin game sederhana. Nah, nanti setelah selesai, Hairen mempresentasikan di hadapan tutor dan juga teman-teman online-nya. Seperti itu kira-kira. Sebelum kita masuk ke sesi praktikal, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Papa? Dan juga Hairen?
Oh iya, bentar nih kamu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke sesi prakteknya? Enggak ada, Mbak. Oke, berarti kita langsung ya ke sesi praktek sebentar. Mbak, ini ada bundanya di sini, dampingi Kairan ya. Oh iya, oh sekarang sama Bunda ya? Oh Iya. iya, Oke, siap Bunda. Oke. Bunda, ini Hairen akan masuk sesi praktek ya, langsung ya Bunda ya. iya Mbak. Kelasnya kelas visual programming, tadi sudah ngobrol sama Abi juga. Oke, nah Hairen, Kania sebentar akan kirim link dan juga username untuk masuk ke platformnya Algonova supaya Hairen bisa langsung praktek. Sebentar. Kalau Hairen nih di sekolah suka presentasi-presentasi gitu nggak Hairen? Enggak, Enggak. Kalau belajar gitu ada diskusi-diskusi sama teman. ada. Oke. Nah, Hairen, ini Kania udah kirim di chat Zoom. Sudah ada, boleh dicek. Hairen di share screen ya. Bisa share screen Hairen caranya? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Oke, boleh di share screen dulu ke Kak Nia supaya nanti Kak Nia bisa lihat nih sudah terbuka atau belum. Terus waktu pas praktikal Kak Nia bisa langsung lihat juga di sini. Boleh share screen dulu, terus baru masuk ke platformnya Algonova. Kak Nia udah kirim di chat username-nya. Oke. Oke, sip. Oke, sip. Hairen, berarti sudah bisa nih. Nah, oke. Langsung login ya. Di ini aja, di apa namanya, di copy paste aja. Hairen, strip, syiar pakai A belakangnya. Balik. Oh, oke. Huruf kecil semua ya, Hairen. Huruf kecil semua, Hairen. Um, Good. Next. Syiarnya pakai A belakangnya dikasih A. Syiara gitu. Syiara. Hairen, strip. Strip ya, bukan spasi Kairan ya. si Ara. Iya. Ini pakai strip, bukan pakai spasi sudah? Belum. Hairan, terus strip, bukan hairan spasi. Hairan, terus tanda strip. Kairan. Nah, iya itu. Kairan. Nah, di situ itu tandanya strip ya yang di sini nih. Ini bukan spasi nih. Ini bukan spasi. Oh, oke. Wait. Nah, oke. Nah, good. Nah, strip itu di strip dikasih tanda kurang. Ini. Hairan di setelah huruf N dikasih tanda strip, dikasih tanda kurang. Oh ya. Ini. Oh, no, bukan underscore, strip. Nggak usah dipencet shift-nya. Mana? Iya, tadi tapi nggak usah pakai shift-nya, langsung aja strip, kurangi, kurang gitu. Tanda kurang, tanda minus. Nah, oke, sip, next. Nah, belum bisa. Sebentar. Hairan Syiar A, pakai A belakangnya, pakai A. Habis R pakai A, habis R pakai A. Nah, oke gitu. Coba next. Oke, nah passwordnya berapa itu? 1196. Oh, 96. Oke. 196. Nah, oke. Klik saya ingin melihat. Klik ke toko. Toko yang mana? Ini. Tokonya. Yes. Klik selanjutnya. Klik ayo mulai. Oke, nah Bunda masih ada di situ?
Masih ada. Oke, Bunda. Soalnya tadi kan ya belum ketemu ya sama Bunda ya. Bunda dan Hairen ini adalah platformnya Algonova. Sebelum kita mulai kan ya mau kasih tahu nanti di kelas lanjutan itu semua pembelajaran kita bukan pakai aplikasi, tapi bisa lewat langsung platformnya Algonova. Nanti tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah platform yang digunakan oleh seluruh anak-anak di Algonova. Nanti Hairen belajarnya lewat sini. Materi semuanya pembelajaran lewat sini. Dan Abi juga Bunda nggak perlu lagi beli e-book. Nanti sudah langsung semuanya ada di sini. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai praktek, coba bisa diklik the Hall of Fame-nya. Mana? Hairen, itu di atas nih, yang kannya garisin merah. The Hall of Fame. Mana? Ini nih, the Hall of Oh, Fame. Yes. Nah, ini Hairen, Kak Nia mau kasih tahu dulu. The Hall of Fame itu apa sih? Ini adalah proyek-proyek yang dibuat oleh anak-anak yang sudah ada di kelasnya Algonova ya. Di kelas lanjutan kan tadi Kak Nia bilang semua anak bikin proyek. Ada Python, ada Scratch, ada Roblox Studio juga ada, desain, ada semuanya nanti di sini. Termasuk kalau Hairen nanti apa kelas lanjutan di Algonova, proyeknya Hairen juga akan ada di sini. Gitu. Jadi bisa dilihat oleh semua murid di Algonova di 90 negara. Gitu. Hairen mau ngobrol sama teman-teman di negara lain, komen-komen bisa. Gitu. Ya. Kemudian nanti akses untuk ke platform Algonova ini berlaku seumur hidup 24 jam selama seminggu. Jadi nggak ada tutupnya gitu ya. Dan berlaku seumur hidup termasuk kalau Hairen udah lulus dari Algonova tetap bisa buka ini. Dan semua proyek-proyek ini, proyek yang dibuat oleh Hairen itu bisa jadi portofolio Hairen sampai dengan Hairen dewasa nanti. Gitu karena Hairen juga nanti akan dapat sertifikat internasional ya. Jadi portofolionya bisa dipakai juga untuk nanti misalnya mau daftar beasiswa atau apa itu juga bisa. Gitu. Oke, nah sekarang Hairen udah siap? Kita mau coba untuk praktek pakai Scratch dulu, boleh? Bisa? Udah siap? Siap. Oke, kita klik kursus ini, Kania tandai merah. Oke, klik nomor satunya. Oke, kita coba di sini dulu. Manajemen Bot Mars. Mana? Ini? Nah, itu. Iya, diklik aja nomor satunya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sebentar ya, Hairen. Ini boleh diklik note now-nya deh, Hairen atau save terserah boleh. Biar nggak mengganggu. Ini yang di atas nih. Di atas ini Hairen. Yang pojok yang Kania buletin, ya itu biar kita nggak. Dan save. Bebas, terserah Hairen. Save boleh, no juga boleh. Oke, Hairen. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ini adalah Scratch. Ya, nanti Scratch itu kita bikin codingnya pakai Scratch yang sederhana dulu. Nah, ini namanya Robot Mars. Kita punya misi. Misinya nanti supaya Robot Mars ini bisa jalan. Bisa jalan untuk ngambil koin-koin yang ada di sini. Nah, ini yang ada di sini, ya good, seret. Itu bisa diseret. Itu adalah perintahnya langsung betul, langsung dipasangkan ke masternya di tengah situ. Berarti udah tahu ya sekarang. Nah, coba bisa dicoba ya, Hairen. Kita coba supaya robot Mars ini bisa mengambil semua koin-koin yang ada di sini. Gimana caranya? Coba jalan. Oke. Oh, Ternyata, 4. oke, berapa tuh? Oke, coba. Loh, jatuh lagi. Hairen. Iya, berarti apa Hairen? Ini cuma ada 3 koin Hairen. Ayo, berarti berapa? 3 ke Tiga. langkah Iya, ke depan. betul. Coba dijalankan. Oke, good. Udah paham ya berarti ya cara untuk naruh perintahnya ya? Udah? Oke, kita lanjut, Hairen. Kita lanjut ke selanjutnya, level selanjutnya. Kamu akan bertemu dengan perintah yang baru. Ayo klik, kita mulai, boleh. Sekarang belokkan perintahnya Hairen. Coba dulu pelan-pelan.
Oke, good. Lalu sudah sampai sini ya, itu kalau dua, kita harus belok, Hairen. Kira-kira belok kemana nih? Kanan atau kiri? Oke, belok kiri. Belok kiri lagi. Gimana? Boleh? Nggak apa-apa. Kita coba lagi dulu. Oke. Ini. Ah, good. Nice. Bagus. Oke. Sip. Udah. Oke, lanjut. Ayo kita mulai. Suka nih Kania nih. Hairen bisa langsung. Oke. Ini ada yang baru lagi, Hairen. Coba Beban. pelan-pelan. Ada yang baru lagi. Jalan, Aha. ambil beban, Oke. dia itu jalan lagi. Jalan lagi. Itu. Oke. Oke. Wah, suka nih Kania nih, Hairen. Nanti kita bisa langsung set-set ke level-level berikutnya. Yeah, oke. Sip, berhasil. Oke, nah, Hairen. Ini ada yang baru. Hairen udah tahu kira-kira itu buat apa? Oke, good. Dicobain. Oke. And then? Ada yang kurang apa nih, Hairen, kira-kira? Tahu nggak? Oke, boleh deh. Nggak apa-apa. Kita coba. 4, 5, 6, 6. 6. Apakah gitu, Hairen? Ya, boleh deh. Coba. Gitu boleh. Kita coba aja dulu. Oke. Proceed. Hairen, tapi Kania mau kasih tahu Hairen. Ini boleh diklik ulangi dulu, Hairen. Oke, Kania mau infoin ke Hairen. Nah, Hairen, ini udah oke banget ya. Tadi Hairen udah cobain langsung bisa sampai. Tapi Kania mau kasih tahu, ini bisa cuma cukup dipakai sekali aja, Hairen. Kenapa? Karena ini ada angka 2 yang bisa Hairen klik. Kemudian Hairen pilih butuh berapa langkah. Jadi yang ini bisa dikembalikan ke sini. Oke. Nah, Hairen, Jadi 6. yes, betul. Ada 6. Oke. Yes. Jadi Hairen cukup satu kali bikin aja. Nah, di input jadi bisa lebih cepat. Oke, paham ya? Untuk penggunaan yang itu, ayo kita mulai cobain selanjutnya. Nah, ini bisa biar lebih cepat, biar lebih singkat kita pakai yang ini, Hairen. Ayo, harus apa dulu? Oke. Oke, kita coba berapa? 1, 2, 3. Mbak, Berarti kelebihan Hairen. Oke, diulangi bisa di ini, bisa di ya, good. 3, sip. Oke. Oke, sip. Lanjut. Ayo kita mulai. Hah? Gimana? Itu Roblox, apa Roblox robotnya ngadepnya kan ke sini, Hairen.
kita harus ambil ini. Oke, good. Langsung. Mm-mm. Mm-mm. Oke, serang banget nih Kania. Karena apa namanya? Hairan bisa cepet. Oke. Coba dijalankan kalau sudah ini. Nanti kalau salah nggak apa-apa kan bisa diulangi. Tapi kalau Hairan mau mantepin dulu juga nggak apa-apa. Good. Maju. Ambil beban. Maju. Angkat turunin beban. Dan good. Oke, langsung lagi. Ayo kita mulai. Nah, oke, nggak apa. Nah, kita yang ini aja coba. Oh, lagi, nggak apa-apa, lagi. Kemudian kita coba ke yang sini. Ke yang nomor 3 aja nggak apa-apa. Atau mau ke yang nomor 2 dulu deh. Oke. Mau langsung nomor 3 dulu aja. Coba kita cobain. Nah, oke. Ini coba ya, Hairan, untuk logiknya. Nggak apa-apa, dicoba-coba dulu aja. Nanti kalau udah, kita cobain dulu. Bisa? Coba dicari tahu itu bisa diapain. Nggak apa-apa, dicobain dulu aja. Karena nanti kalau Hairen belajar bikin game, coding-coding, kemudian bahkan di Roblox Studio, itu logiknya harus banget nih kita asah. Jadi kita coba di logic sini ya. Oke. Nanti kalau butuh pencerahan, Hairan jangan malu tanya-tanya ke Kania ya. Oke, coba Hairan kalau misalnya dikulik-kulik itu bentuknya kira-kira cukup nggak? Dengan bentuk dengan apa namanya yang kita punya di sini cukup nggak buat bentuk ini untuk menjadikan sosok orang lari? Cukup nggak kira-kira? Kemana lagi ya? Bisa Hairan? Masih penasaran? Sip banget, aku suka nih kalau anak-anaknya yang masih penasaran-penasaran gak langsung nyerah. Seru. Gimana Hairan? Oke, bisa, belum bisa? Oke, bisa nggak? Belum? Hairan. Ini Hairan pakai mouse kan? Ah, nah, Hairan, itu coba bisa diputer. Dia bisa diputer-puter Hairan. No. Cancel. Nah, itu jadi segitiganya itu ya kamu klik-klik kan. Kemudian itu bisa nah, oke.
Bisa ya? Jadi, ketika nanti Hairen menemukan soal-soal semacam ini, atau ketika mau bikin game kok kesulitan cari-cari bentuk, coba kamu cobain dulu. Itu ternyata dia tuh sebenarnya bisa dipakai. Cuman kita agak suka nggak ngeh aja gitu. Coba deh. Itu, Dila, Dila, ada nyanyi nggak? Nyanyi nggak tuh? Coba Hairen. Ini bisa bentuk ini di sini Hairen. Oh ya, ya, Nah, kalau ini nggak muat, oke. Nah itu di sini dulu. Pelan-pelan aja. Oke. Nah itu yang ini nih, ini bisa untuk ngebentuk ini Hairen. Segitiganya dibalik. Oke, nah digituin. Yang ini nih. Yang coklat, segitiga yang coklat. Oke, good. Itu betul. Bisa juga. Nah, oke. Kemudian ini. Nah, sip. Oke, akhirnya udah pernah ketemu soal-soal kayak gini belum? belum. Oh, belum ya. Oke, benar ya. Diklik aja itu checklistnya. Oke, mau lanjut ke sini. Kedua. Boleh kalau mau lanjut, kita coba logiknya lagi. Nah, ini logik baru sekaligus matematika. Hairen, udah kelas 4 ya. Ini kita ada dua bentuk di sini, ada segi 5 dan juga lingkaran. Pengurangan, perkalian, titik ini perkalian ya. Kemudian plus pertambahan, penjumlahan, sorry. Nah, lingkarannya ada 3. Hasilnya 8. Terus ini hasilnya 11. Ini hasilnya kira-kira berapa? Kita butuh tahu apa dulu nih? Kita butuh tahu berapa nilai-nilai ya, berapa nilai dari lingkaran dan juga segi 5 itu. Nah, caranya gimana? Hairen kira-kira lingkaran ini nih nilainya berapa? Bisa menghasilkan 8. Kali. Ya, ini dikali. Kalau di sekolah sudah diajarin pangkat-pangkat belum? Misalnya ini berapa kali berapa hasilnya 8. Bisa? Belum? Oke, kita coba ya. Jadi ini kan ada 8. 8 itu hasil dari berapa kali berapa gitu ya. Nah, contohnya misalnya ya, kalau 9 kan cukup 3 kali 3 gitu. Cukup 3 kali 3 itu sama dengan 9. Kalau 8 selain 4 kali 2 itu dia bisa berapa? Misalnya nih, kalau 8 itu yang Hairen tahu adalah berapa kali berapa? 2. 4 kali 2 ya. 4 kali 2 adalah 8. Nah, 4 ini bisa kita pecah lagi. 4 berapa kali berapa, Hairen? 4 itu adalah hasil dari berapa kali berapa? 2 2 kali 2. kali 2. Nah, berarti 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 6. 8. iya enggak? 8. Iya, karena 2 kali 2 adalah 4. Dikali 2 lagi
adalah 8. Delapan. Iya, berarti lingkaran ini nilainya berapa, Hairen? 2. 2. Oke, kalau gitu kita udah ketemu. Si lingkaran ini adalah 2. Berarti semua lingkaran itu adalah 2. Nah, termasuk yang ini. Lingkaran ini adalah 2. Berarti 2 tambah 2 tambah yang segi 5 itu kita belum tahu hasilnya. Ini 11. Berarti berapa? 7. 7. Oke, segi 5 ini hasilnya adalah 7. Berarti ini 7, ini 2, ini 2. Sekarang ini operasinya ada pengurangan, ada perkalian. Yang lebih dulu harus dikerjakan yang mana? Yang kali. Yang kali. Oke, yang kali. 2 kali 2 berapa, Khairin? 4. Berarti 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4. 3 sih. Oke, sip. Coba. Nah, jadi belajar bikin coding itu kan karena kita kalau mau bikin game, kamu tahu coding kan itu tadi kata Hairen coding itu apa, Hairen? Coding isi data. Ngisi data. Nah, data itu kaitannya tuh pasti dengan angka-angka, Hairen. Kamu mau bikin game, mau bikin aplikasi di handphone, bikin game yang bisa di download di App Store, kamu upload di sana gitu ya, itu harus pakai data-data berupa angka-angka juga. Makanya kenapa kalau belajar coding itu juga harus bisa angka-angkanya juga gitu. Nah, termasuk kayak gini. Ini kamu udah oke banget nih, karena kamu juga suka matematika kan, ya kan? Nah, ini mau lanjutin lagi sampai yang ketiga nggak? Mau. Oke, boleh yuk. Checklist dulu. Oh, Nah, ini kita coba ya. Ini, petunjuknya adalah apa? Pelan-pelan aja dibacanya. lanjutkan Lanjutkan, dengan mengikuti regulina gratis. regul regularitas. Ya, pas. Mm-mm. Oke, berarti coba dilanjutkan. Ini kan ada bentuk-bentuk di sini. Harus dibawa ke sini. Nah, yang kira-kira bisa ngikutin nih. Kamu lihat dulu di sini nih, apanya polanya seperti apa Oh, gitu. oke. Ya. Pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Kita sama-sama di sini ya. Hmm, ini D itu ini. Coba. Good. Oke, sekarang Kania mau tanya. Kau, oh udah, ya udah, nggak apa-apa. Tadi coba di yang ketiga dulu. Ketiga, Kania mau tanya dulu. Karena aku suka banget nih. Kamu ternyata logiknya udah oke banget. Cuman paling tadi di hitungannya aja agak kita coba ini lagi. Ini menurut kamu tadi kenapa bisa langsung nemu polanya? Karena dari mana nih kata kuncinya? Dari apa? Coba kasih tahu ke Kania. Diobrolin. Karena menurut Hairen, ini kenapa Polanya Hairen? sama Hairen taruh lingkaran kuning dulu karena apa? Dari mana? dari ini. Oke, karena terlihat Sama. sama ya. Oke, good. Aku suka banget nih. Oke, lanjut keempat. Kita sampai 5 ya. Sampai 5 terus habis itu kita ngobrol lagi. Nanti sama Bunda juga. Oke. Hmm, Pindahkan kartu ke kotak hingga jumlah titik di tiap baris, tiap kolom, dan diagonal sama. 6. Ini, ini, ini 8. Mm-mm. 6, 9. Cobain aja nggak apa-apa. Kalau diagonal itu berarti sisi miring gini ya. Coba aja. Coba aja nggak apa-apa. Kalau salah nanti coba lagi bisa. Oke, dicoba Betul lagi. ya. Ini Hah? betul. Betul berarti bentar. Ini
Ini di ini ini. Ah, Oke, sampai ini yang wah, nomor 4 belum. Tadi yang nomor 4 ini belum selesai. Kak, Sebentar. salah Nah, lagi. itu salah kan? Coba diklik sini biar tahu. Nanti Kak Dea kasih tahu. Klik. Nah, ini yang betul. Coba, kenapa tahu nggak kenapa bisa gini? Ini kan yang dimintakan supaya setiap baris, setiap kolom, sama tiap diagonal itu sama. Diagonal itu juga miringnya ini. Nanti kamu harus lebih teliti nih untuk memilih-milihnya. Tadi ada keliru kan ya? Di sini nih yang tadi kamu apa namanya? Taruh tuh. Gitu. Oke? Masih penasaran sampai Oke. yang kelima? Apa mau nanti dilanjutin nanti? Penasaran. Oh, penasaran. Oke, boleh deh kalau penasaran. Sekali lagi. Yang mana setiap area pada diagram. Hmm. Anak yang meminum minuman buah mor. Anak yang sedang minum minuman buah mor. Lanjut, anak-anak itu. Oke, ini Minuman buah. diagramnya ini ya. Oh, lah ini. Aha. Kamu udah belajar diagram-diagram gini belum di sekolah? Pernah. Tan, Nah, coba. Sudah? Diklik ininya? Sudah? Oke. Mau lanjut lagi. Nanti setelah ini udah dulu ya. Kita ngobrol sama Mama. Nanti kamu bisa buka Ya. ini sambil nunggu kelas lanjutan. Oke? Belum. Ini ya, satu lagi ini ya. Habis ini kita close dulu karena Kak Nia mau ngobrol sama Bunda. Ah, Oke? Nah, coba pakai pakai ah, angkanya. Firm firma. Coba pakai angkanya nih. Ini diinskripsikan ya. ah, F, hmm, F2 nih. Firma. hmm, Coba ini Pak diisi pakai angkanya. hmm, Angkanya yang di sini juga ya kan, aritmetika. Amir. Ah, coba, coba kamu. Siapa namanya? Hairen. Ini kotak-kotak di bawahnya, coba pakai angka-angka yang di sini, Hairen. R itu berapa? Dari itu dua, Nah, ya, coba gitu. 2. dua. Jadi ini diisi angkanya. Diisi angka. Yes, betul. Hairen harus ini nih, kalau nemu soal kayak gini harus lihat instruksinya dulu. Ah, itu lima A satu A 4, 3, 2. Itu ini. Hmm, satu, satu ke 8, em, 6, Mm-mm, T 7, mm-mm, A 1. mm-mm. M huruf M tadi 5, 1, Dapat. 6, 6, 6.
Nah, sembilan. Delapan. Oke. Lah, ini salah. Ini Ya, ya, lupa. berapa? Ah. Oke, Ah, good. Terima kasih ya, Hairen. Hairen, nanti ini platform Algonovanya Hairen bisa pakai sambil nunggu kelas lanjutan. Nanti Hairen lanjutin sendiri di rumah, ya, boleh. Oke? oke. Oke. Sekarang boleh di stop share dulu, Hairen. Oh, ini nih, ini nih. Up. Oke, Nah, thank you Hairen. Terima kasih. nah, Bundanya mana? Makanya mau kasih lagi feedback buat sholat. Hairen. Oh, lagi sholat. Oke, habis ini karena Kania mau ngobrol sama Bunda. Abi lagi pergi. Iya, Oh, oke. Setelah ini Kania mau ngobrol-ngobrol sama Bunda dulu deh. Nunggu Bunda sholat ya. Sambil nunggu Bunda sholat, kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh. Hairen, gimana tadi waktu pas ngerjain yang Mars, robot Mars? Seru nggak? terus Seru ya. Jadi nanti main. Hairen tuh bisa bikin game kayak robot Mars gitu. Nanti Hairen bikin supaya tiap levelnya Hairen bisa nentuin sendiri misinya mau ngapain, geraknya mau gimana, itu Hairen yang nentuin. Kalau tadi kan udah ada nih gamenya dari Kak Nia, Hairen tinggal kasih arahan sesuai sama petunjuk. Kalau nanti di kelas lanjutan, Hairen bikin semuanya dari awal sendiri. Jadi menurut apa sesuai sama yang Hairen pengen gitu misi-misinya ya. Tapi tadi cara-caranya Hairan good banget Kania suka. Karena Kania udah lihat Hairan tuh langsung lancar tuh. Walaupun ada sempat salah kayak langkahnya kebanyakan atau beloknya kebanyakan. Tapi Hairan langsung bisa apa namanya tahu nih salahnya apa langsung Hairan benerin gitu ya. Good banget. Kemudian tadi juga sebenarnya itu kan kita langsung ke yang level apa ke tas 3 ya. Harusnya kan ada tas 2. Nanti tas 2-nya Hairan cobain sendiri biar Hairan makin jago lagi codingnya. Kemudian tadi ada logika. Kenapa Kania mau langsung ke logika di yang bagian nomor 3? Karena Hairan itu Kania pengen lihat nih. Karena tadi kan Hairan bilang coding masukin data-data. Nah, Bunda. Bunda udah selesai sholat Bunda ya. Ya. Oke, Bunda. Kania mau kasih feedback, Bunda. Sebelumnya Kania terima kasih banget karena Hairen ini baik sekali ketika praktek tadi. Masya Allah, tadi Kania lihat Hairen ketika praktek benar-benar bisa ngikutin. Kenapa dong? Kenapa dong? Kelihatan gak apa-apa? Oke. Kelihatan kakak. Nah, Bunda yang duduk di Oh, situ boleh. Iya, itu. gantian ya Bunda ya. Nah, Kania jadi Ya. bisa lihat Bunda. Oke Bunda, tadi itu Kania mau izin kasih feedback dulu ya buat Hairan Bunda. Tadi Hairan ketika ikut sesi praktek itu udah good banget, udah bagus banget. Tadi Kania juga sampaikan kalau Hairan masih penasaran, nanti sambil nunggu kelas lanjutan, kalau emang lanjut di kelas lanjutan, nanti bisa dikerjakan juga itu tasnya. Nah tadi selama praktek tadi itu Hairan bagus banget Bunda karena mungkin memang udah terbiasa main Roblox, jadi gerakan, Ya. iya gerakin kursornya tuh udah lancar banget. Kania senang karena cepet gitu ya. Nah, cuman memang perlu sedikit lebih teliti aja. Tadi kayak misalnya mau supaya langkahnya maju ke depannya masih agak kebanyakan. Tapi Hairen tuh anaknya ini Bunda. Ketika dia tahu dia salah, dia juga tahu nih langsung dibenerin harus gimana gitu. Jadi udah terbentuk lah untuk seperti itu. Kemudian ini tadi selain kita cobain codingnya, juga tadi sempat kita coba untuk logiknya. Untuk bagian penalaran-penalaran logiknya, matematikanya mungkin cuman perlu untuk diasah ketelitiannya lagi aja. Karena Hairen kan tadi bilang suka matematika ya Bunda ya. Nah, jadi Ya. itu juga udah cukup membantu di sini Hairen untuk pengoperasiannya. Cuma nanti perlu diasah lagi aja ketelitiannya, fokusnya, sama ini iya sih fokusnya aja sama ketelitiannya supaya nggak terlalu terburu-buru gitu. Tapi Emang mau terburu-buru orangnya. iya ya benar ya. Betul ya. Jadi harus lebih santai aja, sedikit lebih santai aja untuk ngerjain ngerjain latihannya supaya
meminimalisir kalau misalnya nanti ternyata kok kesempatan untuk menjawabnya cuma sekali ya, kan sayang nih kalau udah jadi salah, padahal sebenarnya Hairen bisa gitu. Jadi paling itu aja catatan dari Kania untuk lebih teliti dulu sebelum dan tidak terburu-buru. Lainnya selain itu udah bagus banget. Gitu, Bunda. Ya. Oke, nah Bunda tadi Hairen suka nggak Hairen? Hairen itu Hairen. Suka nggak tadi? Suka. Suka ya, Suka. karena tadi emang ini Bunda tadi saya bilang ini sampai nomor 3 dulu ya. Lanjut sampai akhirnya sampai nomor 6. Nanti Hairen bisa lanjutin di rumah, itu bisa tetap Hairen coba-cobain ya sampai level Hairen mentok sampai akhir bisa di situ. Nah, Bunda ini Kania mau info dulu untuk apa namanya? Silabusnya. Kania mau info untuk silabus yang nanti akan Hairen dapatkan di kelas lanjutan visual programming. Tadi waktu dengan Abi, Kania rekomendasikan di visual programming karena memang goals-nya Abi dan Hairen ini tadi ketika observasi itu sama, karena Hairen suka ngegame dan pengen bikin game, Abi juga mendukung karena katanya Hairen sempet minta di downloadin Roblox Studio gitu. Nah, Ya. ya, nah cuman karena kan sorry, Hairen ini kan 9 tahun. 9 tahunnya bulan apa ya, Bunda? 9 tahunnya bulan 1. Oh, berarti bulan 1 besok udah 10 tahun ya? Iya. Oke, bulan 1 besok udah 10 tahun. Nah, nanti coba Kania sambil tanyain. Kalau misalnya mau lo ke kelas, kalau tadi kan Kania masukin ke kelas visual programming, supaya maksudnya adalah supaya si apa namanya Hairen ini bisa bisa apa namanya dapat dari awal dari dasarnya untuk bikin codingnya itu untuk bikin gamenya. Tapi kalau misalnya Hairen ternyata mau langsung ke game design, kelas game design untuk bikin game 3D-nya, nanti bisa pakai Roblox Studio juga. Kak Nia bantu coba untuk tanya dulu, confirm ke CS karena kan Roblox Studio itu mulainya harus di usia 10 ya. Sebentar Kak Nia confirm dulu ya Bunda ya. Mohon ditunggu sebentar boleh Bunda? Nah, Soalnya kalau misalnya ya, ya. bisa masuk ke game design nanti bisa langsung pakai Roblox Studio. Jadi bisa Kak Nia bantu coba ya. Sebentar. Ya. Bentar ya, Kak. Melek. Oke, karena tadi kan emang dicobain yang ini dulu supaya biar tahu gitu dasar-dasarnya. Oke, sebentar Bunda. Nah, sambil nunggu mungkin Kania mau share untuk ini dulu. Untuk apa namanya? Untuk silabusnya ya Bunda ya. Kalau Bunda atau Abi ada background dari IT, Bunda atau Abi? Apa, Mbak? Kalau Bunda atau Abi emang ada background dari IT juga kah? Abinya. Oh, Abi dari IT. Wah. Oke, sip. IT tidak Abinya langsung. Kak Abi itu IT juga. Basicnya memang hobi game. Oke, nah Kania mau share untuk ini dulu ya. Mau share untuk apa namanya silabusnya, kurikulum. Oke, sebentar. Nah, sudah bisa dilihat Bunda? Ya, bisa. Bisa ya. Oke, siap. Nah, tadi itu sekilas Kania mau infokan, tadi sudah diinfokan juga ke Abi, kalau untuk siapa namanya Hairen, itu tadi kita masukinnya ke kelas visual programming ini. Untuk usianya di 9 tahun masuk di sini ya Bunda ya. Nah, nanti kalau misalnya mau lanjut di game design itu juga bisa. Nah, gitu. Tapi kan karena ternyata tadi dikonfirm apa namanya
usia 10 tahunnya di Januari, jadi coba Kak Nia lagi tanyain dulu ya untuk ini. Tapi kalau Kak Nia memang tadi lebih menyarankan ke sini dulu Bunda, ke visual programming supaya apa? Supaya tahu dasarnya dulu gitu. Oh iya. Tahu dasarnya, tidak langsung anak ke game design karena memang kalau misalnya game design itu misalnya anak nih langsung pakai apa Roblox Studio bisa. Cuma nanti ketika misalnya di masa mendatang pengen bikin game yang 2 dimensi misalnya, kan itu dasarnya dari visual programming dulu gitu. Nah, Biarlah itu dulu baik. oh Visual iya, visual programming programming dulu dulu be. ya. Ya Ah, Kak Nah, ini dulu be. dari visual programming dulu Yang gitu. dasarnya dulu deh Kak. Yang kayak Baru tadi. ke sini ya. Iya, nanti ini programnya itu berjalan banyak 36 kali pertemuan. 36 kali pertemuan, kemudian nanti kita coba cek dulu silabusnya seperti apa, seperti ini ya Bunda. Oke. Oh ini, ini lagi dikonfirm dulu Bunda, maaf sebentar saya potong. Tadi kalau untuk siapa namanya adik Hairen itu sebelumnya udah pernah belajar coding belum Bunda? Kak, Lebon memang mau belajar coding. Belum, Mbak. Oh ya, oke. Berarti benar ya, ini udah dikonfirm kalau belum pernah belajar coding, kita masuknya ke VP dulu gitu, ke visual programming ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut Bunda. Jadi di visual programming itu nanti anak-anak itu akan kita ajarkan tentang dasar-dasar coding dan melalui proyek. Jadi nanti semua anak yang belajar di Algonova itu memang belajarnya itu akan kita kasih proyek supaya bisa langsung praktek gitu. Jadi nanti Hairen akan bikin animasi sendiri, bikin game 2 dimensi sendiri seperti itu. Nanti akan kita bantu di situ. Yang pertama, di kelas visual programming itu kita ada beberapa modul. Ini ada sampai modul kelima, sampai modul ketujuh, sorry, sampai modul 5 ya. Yang pertama ini kita akan mengenalkan dasar-dasar untuk pengenalan algoritma linear dulu ke Hairen gitu ya, supaya nanti Hairen tahu gimana cara menggerakkan animasi lurus, kemudian model pengulangan-pengulangan gerakan, kemudian penempatan awal, ukuran-ukuran nanti animasi-animasi yang dia akan bikin seperti apa gitu. Dan proyek pertamanya nanti akan dibuat di Scratch. Tadi Hairen udah coba untuk untuk tool Scratch-nya. Untuk tool Scratch-nya nanti bisa dicoba di rumah sambil nunggu kelas gitu. Kemudian nanti di modul yang kedua setelah berhasil bikin project pertama di Scratch, akan lanjut nih level selanjutnya. Hairen akan diajarkan untuk menentukan koordinat-koordinat proyek animasi yang nantinya akan dia gerakan. Jadi selain kalau tadi di Scratch masih sederhana, ini udah lebih kompleks lagi. Gimana supaya animasinya bisa beloknya disesuaikan terserah kesukaannya Hairen nanti berapa derajatnya, bagaimana caranya. Kemudian nanti ada project animasi, bikin animasi sendiri, animasi gerak. Ini adalah dasar untuk nanti ketika Hairen mau bikin game sendiri gitu. Nah, masuk ke nomor 3, modul ketiga ini dia mulai untuk bikin game. Nah, bikin gamenya nanti termasuk gimana bikin koordinatnya, perencanaan game level-levelnya, sampai ke prosedur-prosedur detailnya, sampai nanti dites dulu nih gamenya udah berhasil bisa belum. Kalau bisa langsung dipresentasiin ke tutor dan di depan teman-temannya. Kalau menurut Kak Dia sih udah pasti ini bisa dilakuin sama Hairen karena tadi Hairen juga udah oke banget waktu ikut praktikal. Nah, kemudian ini logikanya juga kita asah di sini, Bunda, di coding ini. Nah, di logika di visual programming nanti bisa bikin logika and or not, kemudian titik-titik koordinat area dan modifikasi dengan kelompok di sana, dengan kelompok teman-teman di sana, dan juga bikin presentasi baru, proyek-proyek kelompok, jadi bikin game bareng teman-teman gitu. Kemudian nanti ini variabel untuk bikin proyek baru lagi. Jadi setiap pertemuan, setiap beda modul kita ada proyek baru terus. Jadi nanti berkembang kemampuannya Hairen gitu. Nanti ada data-data, ini tadi Hairen udah sempat singgung kalau coding itu data, iya. Nah, tapi datanya kita harus susun dari awal pemahamannya. Nah, dari modul 1 tadi sampai ke modul 5 akhirnya ketemu gimana nih variabel-variabel data
di games, gimana apa namanya parameter-parameter yang dibutuhkan untuk bikin games, itu nanti juga ada di pertemuan-pertemuan di variabel itu. Kemudian sampai nanti selanjutnya nih menyiapkan proyek akhir, bikin game sampai selesai ke penyelesaian tugas akhir kelas pemrograman visual. Nanti kalau kelas pemrograman visual sudah selesai, mau lanjut ke yang Roblox tadi di 3D game design bisa. Gitu, Bunda. Ya. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk ke format pembelajaran, ada yang mau ditanyakan dulu, Bunda? Nggak ada, Mbak. Oke, jadi itu tadi silabus. Oleh saya nggak ngerti juga. Oh iya, oke. Intinya sih gini, Bunda. Intinya tadi silabus itu, kurikulum itu yang nanti akan diajarkan. Dipelajari. Iya, betul, dipelajari. Jadi tidak ujuk-ujuk kita bikin anak langsung bisa bikin game ini bisa gitu ya, tapi biar tahu dari awal gitu. Nah, dasarnya dulu. Betul. Nah, Bunda di Algonova itu nantinya kalau Hairen juga ikut kelas lanjutan, nanti berkesempatan untuk ikut kompetisi-kompetisi coding baik nasional maupun internasional. Itu ada. Ini contoh anak-anak Algonova ya. Kak, sendal, Kak. Nah, Kak. Contoh-contoh anak-anak Kalau Algonova menang. yang ikut kompetisi Kompetisi nasional lomba. maupun ya coding nasional maupun internasional gitu. Ini udah banyak banget sih, ini cuman sebagian yang kita pasang di sini aja. Dapat Nah, umroh, Mbak. kenapa? Ini dapat umroh, Caknya, Mbak. Gimana Bunda? Ada yang dapat umroh itu, Caknya. Oh, yang dapat umroh, iya ini ya. Gambarnya. Gitu nanti bisa ikut berbagai kompetisi, nanti kan ada kompetisi-kompetisi yang kita tawarkan sekaligus ini apa namanya hadiahnya apa aja nanti kita bisa ikut gitu. Oh iya. Iya, jadi bisa ikut kompetisinya nanti dari Algonova maupun luar Algonova gitu Bunda. Kemudian ini Bunda, kita masuk ke format pembelajaran. Nah, untuk format pembelajaran ini, Bunda, di Algonova kita punya 3 format pembelajaran. Yang pertama, ada kelas yang kita sebut sebagai pembelajaran grup kecil. Ini satu kelas isinya 7-10 siswa, nanti termasuk Hairan di dalamnya. Kemudian ada juga kelas individual. Individual itu private, jadi Hairan sendiri sama tutor. Misalnya Hairan sama Kania gitu. Itu. Kemudian ada juga kelas premium. Premium itu satu kelasnya isinya hanya 4 orang, termasuk Hairen. Kelasnya online ya Bunda ya. Kelasnya online diadakannya seminggu sekali. Kalau Hairen ini udah ada les-les selain di sekolah, ada les-les nggak Bunda? Ada. Matematika juga. Oh, di hari apa itu Bunda? Jumat sama Sabtu. Oh, Jumat Sabtu. Oke, Jumat sama Sabtu ya. Selain itu nggak ada lagi? Oh, nggak ada. Oke. Nanti kelasnya kalau di Algonova seminggu sekali, nanti bisa kita cek jadwal dan kita cocokkan dengan jadwal Hairen. Nanti kalau Hairen di kelas lanjutan. Kemudian ini Bunda, anak-anak mempresentasikan proyek individu dan belajar berbicara di depan umum ini udah jelas karena tadi Kak Nia juga udah jelasin di silabus semua pertemuan itu kita ada proyeknya. Malu Mbak di Mbak. Nah, itu dia Bunda. Jadi Nah, itu dia Bunda. Biasanya ya Bunda ya, kalau yang sudah di Algonova itu, anaknya malu-malu pernah tuh Kania dapet anak yang waktu pas trial class nggak mau ngomong sama sekali. Kalau tadi siapa Hairen kan ada ngomongnya ya, susah di mana susah ada ngomongnya. Tapi ketika udah masuk pertemuan pertama dia masih malu-malu. Begitu proyeknya udah selesai, dia pede karena itu proyek dia yang bikin sendiri. Dia harus ngejelasin. Dia pede, ini proyeknya bagus nih, aku harus jelasin. Nah, nanti itu akan terbentuk insya Allah Bunda di sini. Akhirnya berani untuk bicara di depan umum. Bicaranya minimal dengan tutornya dulu, dengan gurunya dulu, gitu. Nah, kemudian nanti di sana kalau di kelas grup ataupun premium kan ada temennya. Nah, itu bisa bekerja sama timnya, sama teman-teman di sana. Kita pecahin masalah sama-sama, bikin game bareng. Tadi kan ada proyek bersama juga ya, kayak gitu. Kemudian insya Allah tutor-tutor di Algonova itu kita pastikan bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi insya Allah nanti Hairen nyaman
Gitu. Nah, selanjutnya Bunda, ini Kak Nia mau kasih dulu perbedaan-perbedaannya tadi selain jumlah orang dalam setiap kelas ya Bunda ya. Jadi kalau untuk private itu Bunda, ini ada satu orang tutor dan satu orang murid dalam satu kelasnya. Kelasnya kalau private itu bisa request seminggu 2 kali. Kalau yang private itu bisa request seminggu 2 kali. Nah, nanti setiap sesi itu 60 menit, Bunda. Kemudian nanti level pembelajarannya disesuaikan dengan tingkat kecepatan anak. Nah, ini kita akan selalu mendorong supaya anak lebih percaya diri lagi nih untuk di depan umum itu udah pasti. Terus bisa request jadwal ya. Kalau misalnya private nih bisa request jadwal gitu. Nah, untuk laporannya atau feedbacknya, rapotnya itu setiap seminggu sekali untuk yang private. Nah, kalau yang premium itu isinya satu kelas 4 anak, kelasnya tapi cuma seminggu sekali, durasinya 90 menit. Kenapa lebih lama daripada private? Karena kan kita handle lebih banyak, jadi biar tetap fokusnya sama gitu. Di sini juga anak akan belajar nih untuk bisa komunikasi dan bekerja sama dengan tim. Tetap kita dorong untuk percaya diri dan untuk rapotnya itu 2 minggu sekali. Kalau yang premium. Kalau yang grup kelas yang 7 sampai 10 orang di kelas itu seminggu sekali juga 90 menit, anak dalam tim, percaya diri dan untuk rapotnya atau feedbacknya itu sebulan sekali. Jadi beda di rapotnya ini, Bunda. Gitu. Minggu 1 bulan. Iya, betul. Nah, kira-kira kalau Hairen, Bunda menurut Bunda lebih cocok untuk ikut kelas yang mana nih Bunda? Kalau Kak Nia kan, kalau Kak Nia boleh ikut mengasih saran, itu Kak Nia memang di premium ya. Kenapa? Karena pertama anaknya nggak terlalu banyak nih. 4. Nah, kemudian Hairen bisa belajar juga sambil belajar sosialisasi sama teman-teman. Jadi mungkin nanti akan lebih pede nih. Kalau lihat teman-temannya yang lain pede, dia mungkin akan terdorong lebih pede juga. Gitu. Nah, kalau menurut Bunda gimana nih? Hairen lebih cocok di yang mana? Premium itu Mbak. Premium ya. Oke. Kalau Hairen gimana? Hairen sendiri? Bayaran anak nak dewean apa nak pempat 4. Oh, sama berempat. Mbak. Sama. Wah, ini Hairen sama Abi sama Bunda nih kompak banget dari tadi. Oh. Oke, Bunda. Sebelum Kania spill untuk biayanya nih, Bunda ya, biaya untuk kelas lanjutannya. Kania izin untuk sedikit mereview dari awal sampai akhir karena tadi kan Bunda juga pas awal-awal mungkin belum ikut ya di sini ya. Jadi Ya, Kak Nia ya tahu. izin ya. Oke, Kak Nia izin untuk kasih informasi juga kesimpulan dari awal sampai tadi praktek. Yang pertama, Hairen ini usianya di 9 tahun, kelas 4 SD di Kota Palembang ya, di Kota Iya. Palembang. Nah, Hairen ini tadi waktu Kak Nia tanya tuh suka banget sama pelajaran bahasa Inggris. Ini udah jadi bekal buat coding. Karena coding itu pemrograman, kalau sampai nanti dewasa dia bisa up level sampai Python, itu semua program kita pakai bahasa Inggris. Kalau yang level visual programming tadi masih pakai bahasa Indonesia. Karena kan kita pengen anak paham dulu ya, dapet dulu pahamnya. Kemudian Hairen suka matematika, ini juga cukup banget untuk pengantar dia di kelas coding karena memang coding itu juga lekat dengan matematika dan bahasa Inggris. Kemudian untuk komputer katanya di sekolah belum ada pelajaran komputer Bunda, tapi Belum ada Hairen Mbak. belum ada ya. Belum ada karena ini SD-nya negeri Bunda. Iya negeri. Katanya kalau Tapi negeri di memang daerah Mbak. oh iya oke. Daerah bukan di kota. Tapi memang katanya sih kalau SD negeri itu baru dapat komputer kelas 5, kelas 6 Bunda. Iya, iya Ya, emang. betul ya. Oke. Nah, tapi ternyata karena Hairen ini di rumah diberikan akses untuk juga komputer, jadi dia udah lancar tuh Bunda tadi udah kelihatan banget. Jadi udah bagus banget. Hobinya gambar. Gambar dan juga ngegame. Tadi waktu Kania tanya, pilih mau gambar aja atau gambar yang bisa dijadiin game sekalian. Bikin game kata dia gitu. Nah, kemudian cita-citanya ini menarik sekali Bunda. Cita-cita yang berangkat dari hobi kayaknya. Dia pengen jadi gamer yang sekaligus jadi YouTuber katanya Bunda. Oh iya. Iya, dan itu memang banyak Emang banget seneng Mbak sekarang. kalau misal di sekolah itu kalau misalnya nggak ada gurunya gambar-gambar dia. Iya,
Iya, katanya gitu Bunda. Tadi juga Kak Nia tanya ini kan suka gambar. Bagus banget Haira. Nanti gambarnya kita latih lagi supaya gamenya bisa dihasilkan dari gambar-gambar kamu juga gitu. Nah, kemudian tadi juga kita coba nih sinkronkan dengan Abi. Tadi Abi bilang Abi daftarin ke sini ke Algonova ikut trial class supaya bisa tahu nih sejauh mana sih pemahaman Hairen di IT. Kemudian untuk mendorong karena Hairen ini suka ngegame dan Iya. pernah minta Roblox Studio. Jadi sama papa mau difasilitasi untuk ikut di kelas yang bisa bikin game gitu. Nah, tadi juga Kania sempat sampaikan ke Papa nih, Papa di sini kita emang pakai Roblox Studio juga, kebetulan nih Mama. Jadi Bunda kita memang pakai Roblox Studio tapi di kelas game design. Nah, cuman karena memang Hairen ini kan belum pernah belajar coding. Nah, kita Belum. nggak pengen nanti kaget anaknya dan nggak tahu tiba-tiba nanti ketika dia bisa bikin Roblox Studio, terus mau disuruh proyek yang lebih sederhana gitu dia bingung. Dia nggak tahu cara coding yang dari awal gimana. Jadi kita tadi saya sudah sampaikan juga ke Abi, kita coba di kelas visual programming. Nah, akhirnya tadi kita rekomendasikan untuk masuk ke kelas programming, prakteknya di kelas programming gitu. Nah, ternyata di kelas visual programming tadi prakteknya sangat bagus sekali, Bunda. Kania seneng banget karena cepet, anaknya tuh cepet nangkep ketika Kania bilang, coba itu salahnya di mana? Oh iya, dia langsung, oh iya ini salah. Oh iya ini harusnya 3 itu salah. Dia langsung gitu waktu tadi salah. Kemudian benerin sendiri. Terus sempat Kania bilang, coba ya ini udah dulu ya. Masih penasaran. Oh ya udah kita coba sampai. Jadi ada rasa ingin tahunya tuh tinggi, Bunda. Gitu. Iya. Rasa ingin tahunya tinggi. Cuman ya itu tadi, Bunda, ada catatan-catatan terburu-burunya coba lebih santai lagi dan lebih teliti lagi. Iya, gitu ya Bunda ya. Nah, di sini Kania mau coba untuk Bunda, kita coba untuk buka harga untuk di premium kelasnya ya Bunda ya. Untuk Ya. kelas lanjutan. Oke. Oke Bunda, di sini ada Kak Nia mau kasih info, ada beberapa paket pelajaran yang bisa diambil. Sebentar, supaya bisa kelihatan jelas. Nah, ini ada beberapa paket pelajaran yang bisa diambil. Ada 40 pelajaran, 80 pelajaran, 120 pelajaran. Nah, untuk 40 pelajaran ini dari harga 9.700.000 jadi 8.300.000. Ini nanti langsung dapat 1 sertifikat internasional. Kelasnya visual programming. Jadi nanti kalau selesai 40 pelajaran dia langsung dapat 1 sertifikat internasional. 1 tiket khusus mendapatkan tiket khusus ikut kompetisi internal. Kompetisi yang diadakan oleh Algonova. Nanti bisa ikut kompetisinya. Kemudian akses eksklusif video rekaman. Jadi kalau misalnya nanti kok Hairen berhalangan hadir gitu ya di satu pertemuan gitu atau 2 pertemuan, tapi harapannya nggak absen ya. Itu nanti kita selalu ada video rekaman, jadi nggak akan ketinggalan materi yang diberikan. Dan Hairen bisa tetap langsung mengerjakan juga proyek-proyeknya. Nanti akan tetap dipantau oleh tutor gitu. Feedback dari tutornya nanti kalau tadi kelasnya premium sebulan 2 kali ya Mama ya. Sebulan 2 kali. Kemudian akses untuk ke Algonovanya tadi yang Kak Nia kasih aksesnya itu seumur hidup. Hairen nanti udah lulus pun tetap bisa akses karena nanti bisa jadi portofolio sampai dia dewasa. Kemudian piagam untuk lulusan terbaik dan jaminan jadi terbaik di bidangnya. Nah, kalau 80 pelajaran ini Bunda, dia bisa dapat 2 sertifikat. Ini langsung ambil misalnya mau yang visual programming, nanti kalau udah lulus langsung langsung masuk ke game design. Nah, nanti kalau yang 40 pelajaran ini 10 bulan ya Bunda. Karena seminggu sekali. Jadi ya ini untuk 10 bulan. Harga ini untuk 10 bulan. Kalau ini 20 bulan. 20 bulan. Jadi nanti kalau mau nerusin ke Roblox Studio, nanti bisa ambil yang ini, 80 pelajaran. Dari 19, terus ini jadi 15 ya. Jadi 15,680. Dapat 2 sertifikat. Nah ini, tiket untuk kompetisinya nggak cuma kompetisi internal Algonova, tapi bisa ikut kompetisi eksternal juga. Jadi bisa ikut lomba di luar Algonova. Gitu. Kemudian akses video sama ya, ini sama semua. Kemudian ini bisa dapat tiket untuk Olimpiade juga, Olimpiade Algonova. Dan ada undian untuk dapat laptop gratis. Gitu.
ya. Kalau yang 80 pelajaran. Kalau 120 pelajaran nanti 4 kelas, 4 sertifikat. Kalau udah lulus nih visual programming, terus game design, terus nanti mau lanjut mau ambil yang Python misalnya. Python tuh pemrograman untuk profesional, Bunda. Python 1, Python 2. Ini nanti dapat 4 sertifikat. Ini sama bisa kompetisi internal, eksternal, sama semuanya. Cuma nanti dia bisa dapat personal branding. Personal branding itu nanti untuk portofolionya bisa lebih show up lagi. Ya, nanti sama coaching juga untuk dia. Kemudian ada bisa ini, Bunda, bisa mengupload gamenya di aplikasi Google Play atau Google Store. Jadi bisa dijual game yang dia buat. Bisa Iya. dijual. Gitu. Nah, kemudian tetap dapat kesempatan laptop gratis. Gitu. Nah, kira-kira Berapa Bunda, bulan ini, Pak? Yang kenapa? 120 pelajaran. Kenapa? 120 pelajaran itu berapa bulan? Itu 30 bulan. Oh, 30 bulan ya. Iya, 30 bulan Bunda. Gitu. 2 tahun lebih ya. Iya, betul Bunda. Itu yang profesional. Nah, Bunda, kalau kira-kira kalau dari sini gambaran yang Kania infokan, kalau dari Bunda gimana Bunda untuk Hairen? 120 pelajaran. Kita sanggup dari dia. Pengennya 120 pelajaran ya Bunda, biar langsung gitu ya Bunda ya. Ya. Oke, nggak apa Bunda, kalau misalnya mau 120 pelajaran juga nggak apa-apa Bunda. Cuma nanti mungkin kan ini 10, 11, nanti kan yang visual programmingnya nih nanti Hairen 10 bulan ya kan. Kemudian juga game desainnya juga nanti dapat 10 bulan lagi gitu. Nah, kemudian nanti lanjutannya 10 bulan lagi gitu. Iya, betul. Ke Python. Cak mana uji abinya tadi? Kak Abi tadi belum sampai sini karena Abi kan baru karena ini kan baru dibuka waktu sudah selesai prakteknya supaya tahu dulu tadi Kania bisa tahu Oh, kemampuannya si apa namanya Hairen dulu. anak ya. Betul. Nah, kalau dari yang Kania tawarkan ini kalau Bunda pengennya di profesional Iya, langsung ya ambil yang 120 aja. iya. Oke. Tergantung anaknya sih. Oh gitu. Bisa dipaksain. Bisa apa Bunda? Iyalah, nggak bisa dipaksain kan. Oh iya Dan betul. anaknya. Kalau kalau Hairan gimana Hairan? Hairan ada di situ Bunda. Kairan, ini anak pilihannya. Ini kan langsung profesional kan. Baca itu langsung bisa jadi gamenya banyak Eh, dijual. tapi emang panjang ya perjalanannya Bunda. Banyak Kak, 30 bulan jadi. 2 tahun lebih. Iya gitu. 24, 24, 2 tahun setengah nak. Iya. Baru pajak jadi cek ini. Oh, inilah Eh, yang dari basic dulu. apa? Enggak, ini kan dipelajari kalau yang dari biasa sampai itu kan Pak. Sampai mahir I- kan. Iya Yang betul dari yang VP dulu. Kita dari yang VP dulu tetap. oh Ini langsung paket aja cek ini nak. oh Hmm. Gitu. mana? Jadi mana pilihannya? Ingat Kalau bunda itu profesional. Tapi 30 bulan belajarnya. Sampai bisa jadi profesional kan. ingat Jangan Pak turun. Gimana? Iya. 30 bulan nak. 2 tahun setengah. oh ya Berarti kakak SMP kakek Mbak ya. eh iya, berarti sampai sampai kan Python-nya nanti nanti Python-nya itu VP-nya itu 10 bulan, berarti nanti sampai usia 11 tahun ya kan. Terus Hmm. usia 12 tahunnya di game design, nanti langsung Python. Python ini karena mulainya di usia 13 tahun, jadi pas Bunda. Oh iya Gitu. pas SMP ya. Iya, pas bisa. Gimana? Kalau saya setuju profesional itu. Kita kalau Oke. anaknya. Mana kak? yang itu Ben profesional. Mau profesional juga Mbak katanya. Oh, mau profesional juga.
Oke deh. Nah, oke Bunda, berarti ini udah cocok ya antara Bunda. Ini saya senang banget ya karena kenapa kompak banget ya antara Hairen dengan Bunda dan Abi dari Tapi tadi tuh tapi kompak. balik-balik tanya ke abinya. Oh gitu. Oke, Abi ini lagi pergi nih Bunda. Iya. Oke. Iya. Nah, oke Bunda, nanti gini aja. Ini kan 120 pelajaran, tapi ini udah oke ya Bunda dari yang Kania tawarkan 120 pelajaran, ini untuk 30 bulan ini udah best banget harga segini, ini udah oke Bunda? Eh, uangnya sih abinya. Abi. Saya Oke. saya lagi ini juga Mbak lagi kuliah. Oh gitu. Lagi kuliah lagi. Oke, siap. Oke, jadi karena memang Bunda termasuk yang Kania bilang ya kalau di 120 pelajaran ini dia nih. Nanti kayaknya ini masuk nih ke tujuannya Abi dan juga Iya, cairan. itu tadi Hairan karena kan pengen punya game sendiri nih nanti bisa ditaruh Iya. di Google Play. Karena pernah juga anak Algonova itu bahkan nggak cuma di Google Play dia jual di Amazon Bunda. Jadi itu Oh, iya dapat satu game tuh 3 jutaan ada dia dapat uang dijual wow, gitu. Kak. Gitu. Nah, jadi bisa lah. Nanti kan kalau udah bisa bikin sendiri, otomatis nanti bisa kita lepas juga nanti kalau udah lulus bisa bikin sendiri gitu ya. Gitu, Iya. Bunda. Nah, Bunda, kalau penawaran dari Kania kan ini udah oke ya, kita coba di 120 pelajaran dengan angka segini. Kalau memang udah oke, Kania mau infoin untuk metode pembayarannya. Ini jadi kita punya tiga metode pembayaran. Yang pertama bisa langsung transfer bank ya, Mm-mm. nanti pakai virtual account. Atau kalau Bunda atau Abi pakai kartu kredit, itu juga bisa cicilan kartu kredit, tapi nanti langsung telepon aja ke banknya setelah bayar mau pakai kartu kredit berapa lamanya gitu ya. Kemudian atau pakai pay later. Kalau pay later itu kita pakainya bisanya ShopeePay, ShopeePay later, kemudian Kredivo atau Aku Laku gitu. Nah, kalau dari Bunda gimana Bunda? Bagus sih kayak gitu. Nah, mungkin bisa Kania bantu untuk cek jadwalnya Bunda sama pendaftarannya. Oh, kalau pendaftaran itu eh, Hah? abinya Mbak. Oh gitu. Oke, gini aja Ya. Bunda. Kalau bisa Abi itu kira-kira bisa kapan ya Bunda dihubungnya? Coba Kania cek jadwal dulu. Takutnya jadwal untuk ini penuh. Bentar, kita coba. Karena jadwal untuk visual programming yang ini kita ada. Oh iya, lumayan udah rame banget juga soalnya. Kira-kira bisa dihubungi kapan ya Bunda ya? Ini karena takutnya Sudah kelasnya penuh. maghrib aja Mbak. Oh, sudah maghrib ya? Oke, Ya. setelah maghrib Kania hubungin, nanti ini Kania kirimkan lagi aja untuk apa namanya info kelas profesional ya, tapi ya mau kelas Ya. profesional ya Bunda ya di sini ya. Ya. Oke, nanti Kania bantu buatkan invoice-nya dihubungi lewat WhatsApp Bunda. Ya. Oke, siap Bunda. Kalau gitu nanti Kania bantu untuk invoice-nya dikirimkan di WhatsApp ya Bunda ya. Nanti tinggal infokan pilihan pembayarannya melalui apa gitu. Oh ya. Ya, oke. Kalau Nah, Abi gitu, dah itu. Kayaknya Abi itu. oh, oke siap. Bener. Telepon nak Abi nak. Abi. Oke Nak Bunda. telepon Abi nak. Bukan kan ya? Nyala ada mobilnya. Mana? Abi. Abi lah balik belum? Coba naik dulu dengan. Yang nak daftar ini nah. Les ini. Ini Mbak ini mau nanya. Mau yang mana katanya. Itu kan Abi naik dulu tuh. Masih nunggu Mbaknya. Dengar deh. Tak lama dah. Galak. Oh masih nganter barang. Agak bebe. Sudah maghrib bebe. Oh tunggu Mbak. Iya naik. Oke, sebentar.
Siap. Itu kakak. Profesional. Pajak jual itu tapi dari harganya. Harga per satu pelajaran itu. Iya, Ih, semua. Abi. Nah, Abi tadi udah ngobrol sama Bunda. Jadi Bunda tadi sih prefer di 120 pelajaran karena kalau 120 pelajaran itu nanti Hairen akan masuk ke 4 kelas. 4 kelas itu visual programming, nanti kemudian lanjut di game design, kemudian nanti lanjut di Python. Nah, Python ini nanti adalah kelas yang dimana dia sudah bisa jadi codingnya profesional, kemudian nanti dapat akses untuk benefitnya ini, gamenya bisa di-upload di Google Play atau Play Store gitu. Iya, nanti 4 sertifikat, bisa ikut kompetisi-kompetisi juga, kemudian ada undian laptop gratis dan lain sebagainya. Gitu Abi. Nah, untuk harganya kalau 120 pelajaran ini nanti dia habisnya di 30 bulan Abi. Ya, 3 tahun ya. ya, untuk ya betul, kurang lebih hampir 3 tahun begitu, Abi. Nah, dari harga 29 ini Kania buka di sini di harga 20.520 untuk 30 bulan itu. Nah, 120 pelajaran gitu. Nah, nanti untuk pembayarannya ini bisa di sini nanti Kania buatkan invoice, bisa transfer bank, langsung pakai virtual account, atau bisa pakai kartu kredit juga bisa gitu. Itu yang 80 pelajaran apa beda? Nah, kalau 80 pelajaran nanti dapatnya 2 sertifikat aja, Abi. Jadi nanti kelasnya visual programming, lanjut ke game design. Game design itu yang pakai Roblox Studio itu, Abi. Nah, nanti dapat 2 sertifikat. Kemudian nanti tetap bisa lomba-lomba kompetisi internal eksternal. Ini rekaman kelasnya juga pasti dapat, feedbacknya dari ini apa namanya tutornya juga dapat, tiket olimpiade, undian laptop gratis. Cuman dia nggak ada benefit untuk bisa upload gamenya sendiri di Google Play. Gitu kan. Kesempatan mendapatkan laptop gratis ini sudah pasti dapat apa Itu berapa undian, Abi. Kalau itu undian. oh berapa Kesempatan. berapa persentasenya dapatnya? Wah, kalau presentasinya, karena kan yang daftar Algonova banyak ya, Abi ya. Jadi kalian nggak bisa mastiin, tapi ada kesempatannya, Abi. Seperti itu. Nah, Ini cuma kalau gimana? misalnya yang 15.600 ini 36 kali pertemuan juga ini. 80 pelajaran ini, 80 kali pertemuan, berarti 20 bulan, Abi. Nah, kalau yang tadi kan visual programming kan itu 30 visual programming itu kan 36 kali pertemuan ya, Abi ya. Oh, Nah, itu ditambah bonus 4 kali pertemuan jadi 40 pelajaran ini, Abi. oh yang ini bayarnya Iya. harus langsung nggak bisa misalnya sebulan tuh berapa gitu. Kalau untuk pembayarannya, ini kita langsung, Abi, kita langsung di muka pembayaran segini, nanti ini sistemnya sebagai deposit. Jadi nanti setiap, misalnya nih, apa namanya, Hairen ikut pertemuan pertama, nanti langsung kepotong segini. Nanti kepotong lagi di pertemuan berikutnya, seperti itu, Abi. Oh, sekali pertemuan tuh 196.000 itu. Iya, betul. Ini yang nanti lanjut ke game design yang pakai Roblox Studio, ini lanjutnya di sini, di 80 pertemuan. Gitu. Kalau yang 120 nanti lanjut juga ke game design yang Roblox, terus tambah lanjut lagi ke Python, jadi nanti dia bisa upload gamenya di Google Play. Gratis dari Algonova ya, upload game di Google Play-nya. Gitu aksesnya. Gitu, Abi. Tadi kalau Umi pengennya yang profesional, katanya gitu. Nah, kalau Abi gimana, Abi? Yalah, aku ngobrol dulu ya. Nanti kita kabarin lagi. Oke, boleh Ah, Abi, karena memang untuk investasi pendidikan ini emang harus banget diskusi ya, Abi ya. ya. Iya, betul. Tapi kalau Kania boleh diinfokan, Abi, karena kan ini nanti tadi Kania udah cek jadwal juga nih untuk jadwal kelasnya. Ini kan cukup ramai. Kalau bisa diinfokan kembali, Kania boleh tahu kapan ya Abi bisa untuk Kania bisa bantu booking kelasnya. Oh, mungkin besok pagi aku kabarin ya. Oh gitu. Oke, besok pagi nanti Kania WhatsApp tadi nomor Kania yang telepon Abi tadi gitu. Ya, oh ya, ya. Iya, itu tadi Kania. Kemudian tapi kalau Abi lebih prefer antara 80 120 lebih yang mana Abi?
Yang ini sih menurut aku 80 ini. Oh, yang 80. Tapi kalau dari harga udah oke ya, Abi ya? Apa bisa kurang lagi ya, Pak? Mungkin kalau misalnya untuk ini kan ya karena memang tadi, oh iya Abi tadi belum lihat ininya ya, belum lihat prakteknya, tapi luar biasa prakteknya tadi Bunda udah tahu juga. Hairen tuh oke banget untuk prakteknya, dia benar-benar bisa ngikutin. Nanti sambil nunggu kelas, Hairen bisa sama Abi bisa buka platform Algonova yang tadi Kak Nia kasih akses itu untuk belajar gitu. Nah, kalau untuk Hairen Kak Nia bisa kasih ini Abi sebentar. Untuk yang 80 pelajaran ya. Mungkin Kak Nia bisa kasih karena ini ada di luar Jawa, di Palembang kan ya kan Kak Nia di Bogor. Kak Nia kan di Bogor. Nah, itu Kak Nia mungkin bisa kasih beasiswa Abi untuk Hairen. Ya, kalau untuk Hairen Kak Nia bisa kasih beasiswa karena ada di luar Pulau Jawa, tapi ini beasiswanya Kak Nia cuma punya untuk 2 orang. Jadi ini kan kesempatan banget ya Abi buat Hairen. Ya, ya. Oke, kita coba di 80 pelajaran. Kak Nia cek dulu untuk beasiswa yang tersedia. Sebentar, Abi. Kalau boleh tahu, kalau dari Abi, untuk budget Hairen les di sini, boleh diinfokan. Mungkin Kak Nia nanti bisa coba cek harga terbaik. Gimana? Kalau dari Abi, mungkin Kak Nia bisa diinfokan untuk budget Hairen ikut les coding gitu, Abi, biar Kak Nia bisa bantu untuk harga terbaik. Belum pernah dia, ini baru pertama kali dia ikut Oke, sip. Bentar. ya, program-program. Oke, Dia ada Abi. tes biasa. Oke, sip. Ini Kak Nia mau infoin. Oke, Abi. Jadi tadi Kak Nia cek untuk beasiswanya. Ini Kak Nia masih punya tinggal 2. Oh, tinggal 1 Abi. Ternyata yang tadi ada yang juga mau. Soalnya akhirnya pakai. Oh, tinggal 1 ya Abi ya. Ini beasiswanya. Ini Abi untuk yang 80 pelajaran. Kak Nia kasih harganya segini Abi. Belum, ah. Rp 12 juta. Tunggu. Berapa orang dalam dalam satu kelas itu? Satu kelas tadi yang premium itu 4 orang Abi. Tadi Bunda sama Hairen pilih yang itu Abi yang premium. Ini Abi jadi 12.720 Abi. Bayarnya harus di awal ya. Iya Abi gimana? Bayarnya harus di awal ya udah. Iya, dan ini Langsung. harganya mengikat ya Abi. Jadi meskipun nanti ketika di tengah-tengah kelas kok ada dolar naik misalnya gitu, harganya naik, ini akan mengikat di harga segini lagi. Tetap di harga 12.720. Ini harga beasiswa untuk Abi. Jadi untuk Abi sorry, untuk Hairen. Nah, kalau misalnya nih nanti mau upgrade tambah 80 pelajaran lagi untuk kelas lain, misalnya setelah kelas game design pengen ambil Python 80 pelajaran, nanti harganya tetap sama di 12.720 gitu. 80 pelajaran, 80 kali pertemuan gitu. Betul, 20 bulan Abi. Oh iya, iya. Ya lah, nanti aku ngobrol sama ibunya dulu Iya. ya. Oke, ini penawarannya kan ya di 12.720 ya Abi ya. Karena ini slotnya tinggal 1, jadi Kania harap tidak sampai 24 jam ini bisa diambil karena yang tadi ada 2, ternyata yang 1 udah dipakai. Oke, gitu ya Enggak. Abi ya. Ya, Ya, makasih oke, ya. baik. Kalau gitu terima kasih banyak Abi. Nah, besok saya coba hubungi pagi mungkin bisa ya? Ya bisa. Ya, oke, siap Abi. Terima kasih banyak Abi untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Hairan dan Bunda tadi sudah menemani juga. Semoga nanti bisa kita ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya ya. Terima kasih Ya, banyak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.